Oke, semangat pagi teman-teman semua. Kita sekarang akan memulai training kita dengan sesi mengenai kepemimpinan dan team building. Kita langsung saja pada slide presentasi kita. Oke, kita buka dulu layarnya. Baik, training kita ini adalah sebagai bagian dari subsistem kita yang kita beri nama Miora University, di mana ini adalah impian kita untuk bisa mewujudkan university ini dalam arti yang sebenarnya untuk menciptakan jutaan entrepreneur sukses di Indonesia bahkan dunia. Dan kali ini kita adalah MDA Special Training atau MDE 5,8 miliar. Yes, yes, yes. Dan core values kita adalah terus belajar untuk terus memimpin. Oke, tujuan pelatihan kita adalah memahami dasar-dasar kepemimpinan, mampu menerapkan kepemimpinan dalam program MDE, mampu membangun tim MDE yang sukses, yang bisa mewujudkan impian Anda, mendapatkan 5,8 miliar dalam waktu 21 minggu. Oke, siapa saja yang menjadi pesertanya? Tentu adalah member atau mitra binaan MDE, para mentor MDE, pengurus dan anggota komite MDE. Artinya kita belajar bersama-sama untuk sukses bersama-sama. Baik, mulai dengan materi yang pertama, basic leadership, dasar-dasar kepemimpinan. Oke, apa yang akan kita pelajari di sesi ini? Latar belakang, sampai kita perlu mempelajari apa itu kepemimpinan, hakikat kepemimpinan, mulai memimpin, hukum kepemimpinan, dan proses kepemimpinan. Latar belakang, apa kita perlu belajar kepemimpinan? Begitu pentingnya pemahaman akan peran penting daripada kepemimpinan dalam kaitannya membangun bisnis dan organisasi. Organisasi atau bisnis apapun itu bisa dibangun bila kita dapat membangun kepemimpinan kita. Jiwa kepemimpinan dari setiap anggota tim merupakan kunci bagi kemajuan dari bisnis. Dalam hal ini, mitra binaan, para anggota komite MDE, para mentor harus betul-betul memahami apa itu kepemimpinan dan bagaimana menerapkannya. Dan satu hal penting yang ingin saya sampaikan untuk kita pahami bersama bahwa maju mundurnya segala sesuatu itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Baik itu suatu keluarga, apakah itu perusahaan, apakah itu negara, itu maju mundurnya, naik turunnya sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Nah, maka tentu menjadi pertanyaan, kepemimpinan itu apa? Kok bisa menentukan naik turunnya segala sesuatu? Oke, ternyata leadership is influence. Leadership adalah pengaruh atau influence, tidak lebih, tidak kurang. Ini menurut G.C. Maxwell. Dan saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Bahwa leadership itu sesungguhnya adalah pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang.
Leadership juga berarti membawa orang lain dari suatu tempat atau suatu keadaan ke tempat yang Anda inginkan, sehingga orang itu bisa berubah dari keadaan saat ini menjadi keadaan yang diinginkan. Maka tentu dalam hal ini, untuk lebih mudah, maka orang yang kita pimpin, kita orang-orang dalam tim kita, harus memahami kemana kita pergi, kemana kita akan membawa mereka, sehingga lebih mudah dan ada kerjasama yang baik. Nah, hakikat kepemimpinan, apa sih hakikatnya? Apa sih nilai dasar daripada kepemimpinan itu? Ini yang penting sekali kita pahami. Ya, bahwa hakikat daripada memimpin dalam mengangkat. Jadi memimpin itu adalah membuat orang lain menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, membuat diri kita lebih baik dengan menekan orang lain. Tetapi ini adalah mengangkat orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Nah, dengan mengangkat orang lain, maka dengan sendirinya kita pun akan terangkat. Itulah kepemimpinan. Lalu, fokuslah pada orang lain. Bantu mereka untuk memaksimalkan potensinya. Inilah hakikat kepemimpinan. Jadi kita tahu apa menjadi potensi mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, lalu kita katakan, saya akan membantumu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Dan sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu harus menjadi sumber inspirasi, motivasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Oke, yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana kita bisa mulai memimpin? Begitu banyak orang, apakah kita memimpin dalam keluarga kita? Apakah kita memimpin di masyarakat? Dan dalam hal ini kita akan memimpin di dalam jaringan kita, di dalam bisnis kita, di dalam bisnis jaringan yang akan kita bangun, di dalam tim yang akan kita bangun. Bagaimana kita bisa memulai memimpin orang-orang yang berada dalam tim kita? Dalam hal ini adalah tim MDE. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi. Nah, membangun komunikasi itu membuat kita connected, tersambung dengan. Nah, setelah kita mulai connecting, ya, setelah kita mulai membangun komunikasi, maka membangun hubungan. Koneksi kita semakin kuat. Nah, setelah koneksi kita semakin kuat, frekuensi kita mulai ketemu dengan frekuensi orang yang kita pimpin. Maka kita tingkatkan lagi dengan memberikan pedulian. Kita peduli, kita memperhatikan. Kalau dia tidak datang, kita tanya, kenapa nggak datang? Kalau dia mungkin belum bergerak, kita tanya, apa yang saya bisa bantu? Untuk kita bisa bergerak lebih cepat bersama-sama. Hal-hal seperti itu. Kepedulian ini didasarkan pada empati kita kepada orang lain, sehingga kita bisa membantunya untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk mulai memimpin itu, maka langkah pertama adalah dengan mendengar, listen. Setelah kita mendengar, maka kita tahu apa yang dia mau. Artinya kita sudah belajar, learn. Nah, setelah kita learn, maka kita pun bisa memimpinnya. Kita bisa mempengaruhinya. Kita bisa melayaninya lebih baik untuk mencapai apa yang dia inginkan. Maka siklus ini selalu berlangsung. Listen, learn, lead. Listen, learn, lead. Semakin kita lakukan ini berulang-ulang, maka kita membangun komunikasi yang semakin baik, membangun hubungan yang semakin erat, dan memberikan kepedulian yang semakin besar, sehingga kita terus terkoneksi dengan orang lain. Maka kita pun meningkatkan pengaruh kita. Kita sudah mulai memimpin dengan lebih baik.
Nah, dalam memimpin itu ada hukum-hukum kepemimpinan, ya. Jika Anda membaca buku John C. Maxwell, Laws of Leadership, beliau mengatakan ada 21 hukum kepemimpinan yang sangat-sangat penting. Yang namanya hukum, dia tidak peduli tentang lingkungan ataupun keadaan sekitar. Hukum itu selalu berlaku. Anda percaya atau tidak, Anda paham atau tidak, hukum itu tetap berlaku. Sama seperti hukum gravitasi misalnya. Anda bisa mengatakan, saya nggak percaya dengan hukum gravitasi. Tapi Anda percaya atau tidak, hukum itu tetap bekerja. Ya, contoh misalkan kalau Anda naik pohon rambutan, ya, kalau Anda bilang, saya nggak percaya dengan hukum gravitasi. Anda mulai lepaskan pegangan Anda, maka pasti jatuh ke bawah. Oke, itu adalah hukum. Nah, dalam kepemimpinan juga demikian. Artinya, jika hukum-hukum kepemimpinan ini kita latih, maka kita akan maju. Apabila kita langgar, maka kita akan mengalami kemunduran. Nah, dari sekian banyak hukum kepemimpinan, yang paling relevan dengan bisnis MLM, yang pertama adalah hukum katup, hukum tutup botol. Kita tahu bahwa isi botol misalnya itu tergantung dari seberapa tinggi tutupnya. Kalau semakin rendah dia, maka isinya pun hanya sedikit. Kalau dia semakin tinggi, maka isi botol itu semakin banyak. Hukum katup kepemimpinan mengatakan bahwa level bisnis yang Anda bisa bangun itu dibatasi oleh kepemimpinan Anda. Ya, dengan kata lain, level bisnis Anda selalu dibatasi oleh kepemimpinan Anda. Jika kepemimpinan saya misalnya ada pada level 5 atau sedang-sedang, rata-rata, maka bisnis yang saya bisa bangun itu hanya ada pada level 4. Tidak mungkin ada pada level 8. Jika saya ingin membangun bisnis saya pada level 8, maka kepemimpinan saya harus saya bangun sampai dengan level 9. Artinya, pesan yang disampaikan oleh hukum ini adalah untuk bisa membangun bisnis kita, kita harus membangun level atau meningkatkan level kepemimpinan kita. Lalu yang kedua adalah hukum proses. Kepemimpinan tidak dibentuk dalam sehari, tetapi dari hari ke hari. Kepemimpinan itu adalah proses. Berita baiknya, kepemimpinan itu bisa dipelajari, dan kepemimpinan itu bisa diajarkan. Maka dalam hukum proses ini tentu kita harus bersabar. Terhadap siapa? Terhadap diri kita dan terhadap tim kita dalam proses kita menapaki kepemimpinan itu dari hari ke hari. Oh, hari ini saya sudah belajar kepemimpinan. Lalu saya menjadi pemimpin, sudah belajar hukum kepemimpinan dalam trading MDE, maka saya sudah jadi pemimpin. Tidak. Kita harus berproses, teman-teman. Setiap hari. Lalu ada hukum lingkaran dalam. Kita sebagai tim, lingkaran dalam kita siapa adalah orang-orang terdekat kita. Kemampuan seorang pemimpin ditentukan oleh orang-orang terdekatnya. Implikasinya apa? Maka kita harus mengembangkan tim inti. Sehingga orang-orang yang ada di dalam tim kita, kemampuannya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin meningkat, semakin meningkat, maka kemampuan kita pun akan semakin baik dan semakin meningkat. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses kepemimpinan dan MDE. Bagaimana kaitannya? Bagaimana prosesnya? Kaitannya dengan hukum proses yang tadi kita diskusikan. Oke, maka untuk berproses ini tentu ada action atau tindakan yang harus dilakukan. Tidak mungkin proses itu berjalan tanpa action. Ya, dan bagaimana kaitannya dengan MDE? Mari kita lihat.
Nah, level pertama atau paling bawah dari kepemimpinan adalah posisi. Apa itu posisi? Ya, kalau kita di sini ya sebagai recruiter, sebagai upline, itu adalah posisi kita. Nah, sekarang sebagai upline, apakah kita langsung bisa mempengaruhi downline kita, orang-orang yang kita ajak? Memang mereka sudah bisa kita ajak ke bisnis ini dengan merekrut mereka. Tapi apakah mereka bisa kita arahkan untuk ikuti pembelajaran dan seluruh program kita? Belum tentu. Kalau itu hanya pada posisi. Berbeda dengan posisi tentara misalnya. Kalau seorang komandan misalnya, seorang jenderal mengatakan kepada anak buahnya, bawahannya, mungkin seorang prajurit ya, mungkin seorang kolonel, mereka pasti siap bilang, siap Pak. Tetapi di bisnis ini tidak. Ini yang berbeda. Organisasi di bisnis kita ini unik. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus membangun relasi. Itulah yang tadi kita diskusikan. Mulai memimpin. Membangun komunikasi, membangun hubungan, dan memberikan kepedulian. Dengan siapa? Dengan calon-calon mitra binaan atau member binaan kita. Nah, setelah kita membangun relasi, maka kita akan masuk pada level kepemimpinan yang kedua, yaitu apa? Perkenanan. Kenapa disebut perkenanan? Karena orang-orang yang kita pimpin, dalam hal ini calon member binaan kita, dengan sukarela mengikuti kita. Bukan karena posisi tadi, bukan karena kita upline, tapi karena sudah terbangun relasi. Nah, karena sudah terbangun relasi, maka mereka mau mendengarkan kita, maka mau mengikuti apa kata kita. Kita tingkatkan lagi, mulailah kita bentuk tim. Kamu adalah tim saya. Ini yang menjadi visi kita. Apa yang menjadi visimu? Apa yang kamu mau? Bagaimana dengan 5,8 miliar? Bagaimana dengan perubahan hidup? Bagaimana dengan cita-citamu? Itu semua kita gali. Maka terbentuklah sebuah tim. Nah, apabila sudah terbentuk tim dan dia mau mengikuti saran-saran kita, maka saat itulah kita bisa mengatakan bahwa mereka sudah berubah dari calon member binaan menjadi member atau mitra binaan. Oke, apakah berhenti di sini? Tidak. Setelah kita membentuk tim, maka kita mulai berproduksi. Mari kita mulai melakukan kegiatan daftar nama, melakukan pendekatan, mengirim video, kemudian mengajak ke acara-acara Zoom, seminar, bisnis, maka mereka nanti akan mulai bisa merekrut. Kita sendiri pun harus memberikan contoh. Kita pun harus merekrut. Jangan kita minta orang lain melakukan, mengajarkan orang lain melakukan, sementara kita belum bisa melakukan. Maka kita yang menjadi mentor dan nantinya pasti menjadi mentor. Karena untuk sukses di bisnis multi level, kita harus menjadi mentor, kita harus menjadi pemimpin. Maka kita tunjukkan bahwa kita juga punya produktivitas. Kita buat daftar nama kita, ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pendekatan, kita lakukan prospek, kirim video-video, kita ajak ke seminar Zoom, kita lakukan follow up. Oke, setelah itu nanti akan memberikan hasil. Itulah produksi. Nah, setelah produksi apakah selesai? Tidak. Mari kita lanjutkan dengan melakukan edukasi dan mentoring. Ya, mentoring itu adalah langkah pertama, saya melakukan. Langkah kedua, Anda melakukan, saya melihat. Jadi saya melakukan, berarti saya bisa melakukan, lalu berikutnya saya melakukan, Anda melihat. Itu mulai melatih orang lain. Langkah ketiga, Anda melakukan, saya melihat. Nah, itu melakukan, kita melihat, dan kita memberikan saran-saran untuk perbaikan. Lalu yang keempat, Anda melakukan tanpa saya. Dia sudah mandiri. Langkah yang kelima, atau yang terakhir adalah
Anda melakukan orang lain melihat. Maka dia sudah menjadi mentor. Nah, kalau sudah menjadi mentor, nah berarti itu betul-betul sudah menjadi tim mitra binaan dan kepemimpinan kita pun meningkat menjadi membangun SDM, sumber daya manusia. Nah, kalau sudah terbangun sumber daya manusia dan mitra binaan kita sudah ada tim dan menjadi mentor dan leader, maka saat itulah terjadi duplikasi dan multiplikasi. Mentor menciptakan mentor. Artinya diri kita harus kita bentuk dulu menjadi mentor. Kita bangun dulu SDM diri kita. Barulah kita bisa menduplikasikannya kepada orang lain. Nah, saat kita bisa menduplikasikannya kepada orang lain, maka terbangunlah aset jaringan kita, teman-teman. Ya, maka kita menjadi influencer dan mentor-mentor kita pun sudah menjadi influencer. Saat itulah kita akan bisa menikmati yang namanya passive income atau residual income. Dan kita akan dihargai oleh orang-orang yang kita latih. Dan kita masuk pada level puncak. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Dan perlu saya informasikan dari pengalaman saya selama belasan tahun di bisnis ini, saya menulis sebuah buku Creating More Quality Leaders in MLM Business. Apa yang kita bicarakan barusan ada di buku itu. Ya, dan buku kita ini juga sudah masuk di special event di Meran Buku Internasional. Juga terima kasih sudah mendapatkan kata pengantar dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandi Eka Uno. Oke, teman-teman, saya sarankan untuk memiliki buku ini. Sekian dan terima kasih.